Senang loh menulis teks inspiratif dalam pop-up. Ini dia karyaku. Aku bacakan ya. Perkenalkan, namaku Rayhan Iman Nur Angkasa. Aku tinggal di asrama Yesus 10 dengan kedua orang tuaku dan satu kakakku. Kakakku bernama Tiara Nur Ramadanti. Dia sangat menyebalkan hampir setiap hari aku berantem dengannya. Suatu hari aku sedang bekerja kelompok. Tiba-tiba Mbak Tiara datang kepadaku dan bilang, "Lek, mari kerja kelompok butuh diperseni." Mendengar hal itu, tentu aku tersinggung dan marah karena teman-temanku sudah di rumahku. Akhirnya terjadi adu mulut antara aku dan kakakku. Aku akan membacakan cerita pop-upku. Cerita dimulai saat saya tidak memiliki hal yang ingin dilakukan. Kerjaan hanya makan, tidur. Tapi semua berubah saat aku mengenal dunia bola. Dulu saya sempat suka dengan dunia sepak bola, tapi semua hilang saat wisuda SD. Saya mulai kembali bermalas-malasan hingga orang tua saya marah. "Kamu ini malas-malasan, mau jadi pengangguran kamu," bentak ayah saya. Pada waktu itu saya terdiam dan mulai melihat sosmed. Saat melihat sosmed, saya menemukan video seorang anak yang hidup miskin dan tiba-tiba menjadi sukses. Kesan sekarang, orang tersebut bernama Manuel Neuer. Hai, perkenalkan, namaku Devinta PM. Aku biasanya dipanggil Dev. Aku lahir di Pasuruan tanggal 5 Desember 2006. Aku bersekolah di SMPN 2 Pasuruan. Sekarang aku masih menempati kelas 9. Di sana aku mengikuti ekstrakurikuler tari karena aku gemar menari saat aku masih duduk di bangku SD. Menari, kedengarannya menari itu cuma soal gerakan, keluasan, dan kecantikan. Tapi tari bias bisa menjadi prestasi setiap orang yang menggemari tarian. Contohnya seperti aku yang suka menari dan alhamdulillah sekarang aku mempunyai prestasi tari yang bisa dibanggakan. Aku mau menceritakan teks inspiratif ya. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang sudah lama banget kenal. Setiap sahabat memiliki sifat yang berbeda. Ada yang pendiam, ada juga yang mampukan, dan juga suka belak-belakan jika berbicara. Meskipun persahabatan terjadi sudah lama karena sifat belak-belakan, salah satu teman kita sering membuat sakit hati orang lain. Salah satu teman berpikir, kenapa sifat sahabatku tidak kunjung berubah? Suatu hari, 3 sahabatnya memberi nasihat supaya ia berubah sifat belak-belakannya. Dengan berkata, apakah kamu tidak ingin merubah sifatmu? Jika seperti ini terus, banyak teman yang menjauh, termasuk kita. Dia pun berkata, kamu sabar. Jika sudah tidak tahan, tidak apa-apa, menjauhlah dari aku. 3 sahabat sudah berusaha menasihati ia dengan alasan kesal dengan karakternya yang tidak pernah berubah. Inspiratif milikku ya. Ibu, teman juga tempat bercerita. Meski kami sedikit berbeda diri dari yang lain, but it's okay. Dengan begitu perjuanganku lebih terasa. Mereka memang bukanlah keluarga inti, tapi mereka telah menjadi salah satu inti untuk aku menjadi lebih baik lagi. Pak D adalah salah seorang role untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Beliau adalah ayahku, 16 tahun saya hidup dengan beliau. Dia adalah salah satu bagian terpenting dalam hidupku dan beliau adalah salah satu hal untuk aku menjadi orang sukses. Salah satunya mapel bahasa Indonesia. Aku mendapatkan tugas membuat pop-up. Aku bingung bagaimana memulainya sedangkan waktunya cuma 2 hari. Tentunya ada temanku yang ngajak mengerjakan bersama. Besoknya aku datang ke rumah temanku dengan membawa kertas dan perlengkapan membuat pop-up. Saya menaruh kertas dan perlengkapan lainnya di atas meja. Ternyata mejanya basah dan membuat kertas-kertas tersebut ikut basah. Ini cerita tentang bermain bola teman-teman. Aku bacakan ya. Dulu sebelum ada COVID-19, saya selalu bermain sepak bola. Saya tidak diizinkan oleh kedua orang tua saya untuk keluar. Akibatnya saya selalu di dalam rumah, bermain HP, menonton TV.
selalu seperti itu. Dan saat pertama kali saya di rumah, saya berharap agar COVID-19 berakhir. Namun kenyataan COVID-19 semakin parah, dan saya pun harus berada di rumah selama 1 tahun lebih. Akibat skill yang saya punya dulu kini menghilang karena tidak pernah melatih skill saya di dalam rumah. Lama-lama COVID-19 di Indonesia tidak pernah berkurang. Saya diperbolehkan untuk keluar rumah tetapi tidak boleh berkerumun. Saya pun hanya sekedar melatih skill saya di rumah. Saat COVID-19 di Indonesia semakin berkurang, saya pun dibolehkan untuk mengikuti acara ataupun bermain bola. Punya cerita tentang 3 sahabatku. Dengarkan baik-baik ya. Dalam foto itu adalah foto waktu kecil kami yang masih polos. Sangat lucu kan? Ada kisah mengenai 3 orang sahabat yang sudah kenal sejak lama, yaitu Salsa, Intan, dan Anggi. Intan adalah orang yang tipenya gak bisa diem, selalu blak-blakan dan apa adanya. Sebaiknya Anggi dan Salsa adalah orang yang pendiam, meskipun cuma kadang-kadang. Walaupun ikatan persahabatan yang terjalin sudah lama, karena sifat Intan yang blak-blakan itu sering kali menyakiti orang lain. Tapi itu gak masalah. Saya, Salsa, dan Anggi memang memiliki sifat yang baik sebagai sahabat. Maka aku dan Anggi mencoba untuk menasehati Intan. Tapi Intan tidak mendengarkan dan gak mau merubah sifatnya. Ya karena emang susah buat merubahnya. Dalam sebuah hubungan persahabatan, memang sesekali harus memberikan nasihat. Ini cerita tentang corona teman-teman, dengarkan dengan baik ya. Di suatu hari, corona berlangsung. Ibuku membangun mebel dengan modal yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia merintis usahanya dimulai dari nol. Mula-mula dagangannya sangat ramai pengunjung, tetapi pada suatu ketika tidak ada seorang pun yang membeli dagangannya. Ibuku tetap sabar dan berikhtiar dan meminta pertolongan kepada Allah untuk didatangkan pembeli sampai ia pulang larut malam demi menunggu pembeli yang akan membeli dagangannya. Esoknya aku berinisiatif untuk mempromosikan di media sosial dan menyebarkan poster serta kartu nama di parkiran setempat. Lambat laun mebel ibuku ramai pembeli, alhamdulillah. Aku bercerita tentang sahabatku dan aku, teman-teman. Aku bacakan ya. Ada 2 orang yang sudah cukup lama bersahabatan, yaitu Hani dan Fitria. Hani adalah tipe orang yang pendiam dan selalu memahami karakter Fitria. Sedangkan Fitria tipe orang yang suka blak-blakan sehingga sering menyakiti orang. Meski persahabatan mereka sudah lama, dibangun sejak SD, Hani kadang-kadang sering sakit hati sama karakter Fitria. Hani sering bergumam, mengapa sifat sahabatnya itu tidak berubah dari dulu ya? Pernah di suatu hari, Hani menasehati Fitria dengan mengatakan, "Fit, sikap kamu ubah dong. Kalau kamu gitu terus, orang-orang yang berada di sekitarmu bisa menjauh termasuk aku." Fitria membalas, "Kamu kan sahabat saya, tahu saya dari dulu kayak gimana. Kamu kan orang yang selalu memahami karakter saya. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan dengan karakter saya sudah. Ayo kalau persahabatan kita mau sampai di sini saja." Sebagai sahabat terdekat Fitria, niat Hani sebenarnya baik. Ia menasihati Fitria agar bisa berubah karena kepalanya kesal sama karakternya yang blak-blakan itu. Di sebuah desa terdapat 3 remaja yang bersahabat sejak kecil. Rumah mereka saling berdekatan sehingga sering keluar rumah bersamaan. Saat di TK mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Bila salah satu belum siap, yang lain maka sabar menunggu. Setelah mereka siap, baru berangkat bersama-sama. Ketiga remaja tersebut
bernama Safa, Fatim, Sherly. Setiap pulang sekolah mereka selalu bermain bersama. Tiga sahabat ini sangat suka bermain bola bekel. Mereka kumpul di rumah Fatim tempat pukul 03 sore. Bersama-sama mereka mengumpulkan uang untuk membeli bola bekel yang seharga 1.500. Setelah mereka mendapat bola bekel, Safa, Fatim, Sherly bermain dengan senang hingga menjelang maghrib. Karena pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan persiapkan untuk berangkat ke musola dekat rumah mereka. Saat azan tiba mereka berangkat bersama-sama hingga pulangnya pun mereka juga bersama-sama. Ayo kita menulis cerita inspiratif dengan pop-up. Yeay! Ikuti pembelajaran kami. Menulis inspiratif dengan pop-up. Pembelajarannya menyenangkan ya, Membuat aku kreatif. dan aku pun inovatif. Manfaat yang luar biasa Menulis cerita inspiratif. dengan pop-up. Yeay! Aku bisa menulis ceritaku dengan baik.